Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Antulandari akan menjelaskan sedikit mengenai materi pertemuan pada mata kuliah ekonomi mikro dan makro. Ekonomi berasal dari kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan, hukum, atau tata cara. Sehingga secara keseluruhan ekonomi berarti aturan rumah tangga. Mikroekonomi mencakup dalam lingkup yang lebih kecil, sedangkan makroekonomi mencakup dalam lingkup yang lebih besar. Aristoteles adalah seorang filosof, pemikir, atau orang yang pertama kali membahas mengenai masalah ekonomi dalam bukunya yang berjudul The First Economy. Sedangkan Adam Smith adalah seorang filsuf, warga negara Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern, sehingga dijuluki dengan Bapak Ekonomi. Pada sejarah ekonomi ada beberapa zaman, yaitu pertama zaman Bibel, di mana masyarakat tunduk terhadap perkataan pemuka agama. Salah satu tokoh yang menentang hal tersebut adalah Galileo Galilei. Selanjutnya yang kedua yaitu Renaissance, yaitu zaman di mana lahirnya budaya-budaya yang tidak percaya dengan pemuka agama. Yang ketiga, muncul gerakan sekularisme, yaitu gerakan pemisah antara agama dan pemerintah. Selanjutnya yaitu zaman merkantilisme, di mana dijelaskan di sini bahwa sumber kekayaan dan kesejahteraan berasal dari aset dan modal yang banyak yang disimpan oleh pemerintah, juga berasal dari perdagangan. Pada zaman merkantilisme kita mengenal salah satu tokoh, yaitu Jean-Baptiste de Colbert. Selanjutnya yaitu zaman fisiokrat. Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani yaitu physos dan kratos. Di sini dijelaskan bahwa sumber kekayaan berasal dari alam. Pada zaman fisiokrat terdapat dua peraturan. Yang pertama, dilarang campur tangan pemerintah. Yang kedua, pajak hanya untuk yang memiliki tanah. Faktor penting dari sistem ekonomi kapitalisme adalah motif keuntungan sesuai dengan teori Adam Smith. Sistem kapitalisme adalah kebalikan dari sistem sosialisme, di mana negara banyak menguasai alat produksi, jasa atau barang, hingga upah tenaga kerja yang banyak ditentukan oleh negara. Belum lagi teori invisible hands yang dikenalkan oleh Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776. Pandangan tersebut mengatakan bahwa pasar yang baik adalah pasar yang dibentuk oleh kompetisi antara penawaran dan permintaan. Dalam sejarah ekonomi Islam, terdapat tiga mazhab. Yang pertama adalah mazhab Bakir as-Sadr atau Iqtisaduna, yang kedua adalah mazhab mainstream, dan yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Masalah ekonomi dapat terjadi ketika keinginan manusia tidak sebanding dengan alat pemuas, sehingga cara untuk mengatasinya adalah mengutamakan skala prioritas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.